Alhamdulillahillazi an'amana bi afdal adyan wa bayyana lana tariqataha wa huwa maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita semua mengucapkan syukur kepada Allah kerana pada saat ini kita dapat merasakan beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat hidup dan dilengkapi dengan iman dan takwa. Sebagai wujud rasa syukur itu tidak cukup kiranya kita hanya mengucapkan kalimat hamdalah, namun yang lebih penting rasa syukur itu kita wujudkan dalam berbakti berupa tindakan atau perbuatan, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang beriman, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah, dalam arti selalu mawas diri untuk mengejarkan perbuatan-perbuatan yang diperintah olehnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab dengan takwa itu kita semua dapat menempuh jalan yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang berbahagia itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hanya orang yang beriman saja yang akan merasakan nikmat ilahi. Dia adalah orang yang mengetahui betapa rahmat Allah itu diberi kepada siapa saja dan di mana-mana. Kekayaan di dunia sangat terasa dalam jiwa kita jika kita mau berpikir. Sebab itu orang beriman selalu mengisi hidupnya dengan berterima kasih, bersyukur dan semakin bersyukur, maka Allah menambah nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu sekalian berterima kasih, maka aku akan menambah nikmatku, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya siksaku sangat berat. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bagi orang mukmin semakin dia dekat diri kepada Allah, maka semakin bertambah bahwa dirinya ada hubungan. Semakin dia menyebut nama Tuhannya, semakin pula dekat dia. Orang mukmin itu demikian telah dicintai oleh Allah dengan sepenuh jiwa dan raga, sehingga orang yang bercinta maka suatu yang disukai kekasihnya, maka ia pun menyukainya. Suatu yang dibenci oleh kekasihnya, maka dia pun membencinya. Bertambah dekat kepada Allah, maka bertambah terasa kekasih rahmatnya. Bertambah tawakal kepada Allah, bertambah melimpah karunia kepada Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih dan segala pengasih. Bahkan manusia yang durhaka kepada Allah masih mendapat karunia, meskipun seseorang itu banyak dosa setinggi gunung, seluas lautan. Jika ia ingin bertaubat, menyesal dengan perbuatannya, Allah akan membuka pintu rahmatnya. Rasulullah SAW bersabda, at-taibu min zambihi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat itu bagaikan orang yang tidak pernah punya dosa. Para hadirin yang berbahagia, orang yang Allah Maha Pemurah, Allah dermawan adalah sifatnya, sebagaimana hidup adalah sifatnya. Dia Maha melihat, Dia Maha memberi ampun lebih disukai daripada menghukum.
Allah menyediakan neraka untuk yang bersalah, tetapi bukan merupakan kekejaman, melainkan karena keadilan semata. Sesungguh pun demikian, sejak Nabi dan Rasul mula-mula diutus, selalu berpesan kepada umatnya agar jangan mendekati neraka dan jangan bermain-main dengan dosa dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula." Dan tidaklah aku menyiksa sehingga aku mengutus Rasul. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi tuntunan melalui para Rasulnya agar manusia jangan menempuh jalan yang salah. Peringatan tentang siksa neraka ibaratkan rambu-rambu yang dipasang polisi. Setiap penyimpangan atau di tepi jalan yang berbahaya, misalnya kita menjumpai rambu-rambu di jalan menanjak licin. Apabila sopir itu mengabaikan, maka mobil itu akan selip atau terperosok di jurang. Siapa yang salah? Sopir itu sendirilah yang tidak mentaati peringatan. Demikian pula Nabi dan Rasul diutus Allah kepada umat manusia. Dia adalah rambu-rambu. Dia adalah orang yang memberi peringatan, menunjukkan ke jalan yang benar di muka bumi ini. Karena itulah Nabi dan Rasul merupakan manusia yang membawa amanat Allah. Diutus Nabi dan Rasul agar kita selalu ingat tentang tujuan Allah menciptakan dirinya. Karena itu jangan sampai terlena menuruti bujukan setan dan iblis yang selalu ingin menjerumuskan. Para hadirin yang berbahagia, orang sebab itu hendak mengikuti ajaran agama, karena ajaran agama selalu mengajarkan ke jalan yang benar. Rasul membawa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah. Dia di dalamnya penuh dengan ajaran-ajaran yang benar. Di dalamnya penuh dengan peringatan agar manusia insaf bahwa dirinya adalah makhluk Allah yang berhak menerima rahmatnya. Adapun rahmatnya yang telah ada di muka bumi ini dan kelak di akhirat kiamat berupa kehidupan di surga. Jika manusia menurut jalan yang telah digaris agama, khusus agama Islam, maka ia akan selamat dari tipu muslihat. Dunia banyak memberi maksiat daripada manfaat. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tapi perlulah kita sadari bahwa memegang rahmat Allah selama-lamanya memang tak mudah. Jalan yang tempuh kita sangat sulit. Banyak godaan dan cobaan, terutama godaan hawa nafsu kita sendiri. Yang lebih penting ialah melihara hati. Bila hati kita sehat, seluruh tubuh kita akan sehat. Perjalanan kita akan selamat. Jika hati kita berpenyakit, maka seluruh tubuh kita akan menempuh jalan yang menyimpang atau salah. Oleh karena itu, kita semua diperintah agama untuk memelihara hati. Di saat-saat tertentu, kita wajib mengatur dan meneliti agar hati selalu bersih dan mempunyai tekad yang kuat menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan dibarengi dengan amal soleh dan ikhlas, membuang segala perasaan yang mengotori. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamuna anna Allah amarakum bi amrin azim amrakum bis salati was salami ala nabiyyil karim wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fasya wal munkar wal bagh wasyuda ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi'adlil wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.